Ya, silakan masuk Pak Yurli. Iya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak. Ada Eh, ada apa sih masuk sini? Pengen cerita atau apa nih? Ada yang dibahas ya Pak Yurli? iya, saya boleh minta waktunya, Pak, sebentar. Oh, sebenarnya siang ini saya sibuk nih. Jam 2, tapi masih ada waktu 2 jam nih. Ayolah. Bagaimana kabarnya Pak Mari. Yurli siang ini? Alhamdulillah, baik. Pak Sune juga gimana? Alhamdulillah saya masih semangat ini walaupun keadaan siang. Tetap semangat. Eh, Gimana kabar keluarga Pak Yurli? Alhamdulillah, baik. Dengan Pak Sune sendiri gimana? Ini keluarga saya lumayan. Saya lagi di kampung ini di tempat pekerjaan sekolah. Ah, Bolehlah apa yang ingin diceritakan atau yang ingin disampaikan Pak Yurli? Ada nih, Pak. Saya ada sedikit masalah nih, Pak, yang harus diselesaikan dan ada solusi untuk menyelesaikannya. Kira-kira apa yang ingin diselesaikan ini Pak? Masalahnya itu seperti apa sih Pak? Saya ingin dengar cerita Pak Yurli. Ini masalah tentang jam pada saat saya mengajar, Pak. Oh ya, Jadi pada saat saya mengajar itu kadang anak-anak ini ada yang tidak fokus, Pak. Jadi pada saat saya mengajar, saya memberikan materi. Nah, anak-anak ini kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan saya, malah memperhatikan yang lain, Pak. seperti itu ya Pak Yurli. Apa lagi Iya, Pak? Pak. Apalagi selain itu Pak Yurli? Eh, pada saat ngajar itu, Pak, kadang-kadang ada masyarakat yang lewat, Pak, di lapangan ini. Oh, Karena sekolahan saya ini tergabung dengan sekolah TK, Pak. oke oke oke. Jadi pada saat saya mengajar itu ada orang tua atau masyarakat yang mengantar anaknya ke sekolah TK tersebut, Pak. Oke, sip sip. Jadi anak peserta didik saya tadi teralihkan fokusnya belajar Iya. kepada mereka yang lewat lalu lalang di belakang saya ngajar itu, Pak. Oh iya iya iya. Itu juga sangat menyulitkan ya Pak Yurli ya. Hal-hal seperti itu. Nah, dari pengamatan Pak Yurli yang saya simak ini ya Pak Yurli ya. Dari pengamatan Pak Yurli yang saya simak ada peserta didik yang tidak aktif, kurang menarik dan fokus ya Pak Yurli mengikuti pelajaran yang Pak Yurli ajar di kelas ya Pak Yurli ya. Nah, kira-kira perasaan seperti apa ya Pak Yurli yang Pak Yurli rasakan ketika menghadapi situasi seperti itu Pak Yurli? Kira-kira perasaannya seperti apa sih Pak? Perasaan yang saya rasakan, Pak, wajar saya kecewa lah, Pak. Oke. Kecewanya itu saya sedang serius-seriusnya memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik saya, tiba-tiba anak didik saya ini tidak teralihkan perhatiannya, Pak, jadi buyar. Oke. Apalagi ini seperti penyakit menjangkit, satu orang yang buyar, yang lain bisa ikutan buyar. Oke. Nah, saya kecewa, Pak, dan juga rasa tidak dihargai seperti itu, Pak. Oh ya. Kalau peserta didik yang sekarang mungkin usianya kalau di SD ya Pak Yurli di SD ya Pak Yurli. Iya, Pak. Senang bermain, ya, mudah teralihkan konsentrasinya. Menurut saya itu hal wajar Pak, karena tingkatan belajarnya emang seperti itu untuk usia-usia anak itu Pak. Kalau untuk usia seperti itu menurut Pak Yurli apakah masuk akal aja mereka tidak menarik, tidak mengikuti pelajaran pada usia seperti ini Pak Yurli, anak SD? Iya. Iya sih, Pak. Kalau peserta didik saya ini masih di dunia multilateral, Pak, mereka. Jadi dunia bermainnya masih sangat kuat. Kalau mereka bermain sangat wajar. Ya. Wajar sih kalau mereka bermain, tetapi tidak seharusnya juga, Pak, mereka bermain bukan di tempatnya. Kan nanti saya berikan tuh, Pak, tempat bermain tetapi bermain yang untuk pembelajaran, begitu, Pak. Oh. Selain itu, kalau menurut Pak Yurli ya, dari jumlah peserta didik yang mengikuti pelajaran
Berapa persen sih Pak Yuli yang menurut Pak Yuli ini yang kurang aktif dalam hal atau ganggu fokusnya dalam proses pembelajaran itu berapa persen kira-kira Pak Yuli? Sekitar 30%, Pak. Iya. Kadang-kadang nggak nentu sih pada saat pembelajaran itu, tapi sering 30-40% mereka fokusnya terganggu karena ada yang lewat-lewat tadi, Pak. Oh iya. Nah, jadi menurut Pak Yuri ini kan selaku pendamping pembelajar ya Pak Yuri ya. Kira-kira usaha apa yang ingin Pak Yuri lakukan agar peserta didiknya nantinya akan menarik, nantinya akan fokus, seperti apa Pak usaha Pak Yuri ke depannya? Mungkin yang saya pikirkan, Pak, saya akan membuat pembelajaran saya lebih menarik sih, Pak. Oh, Jadi mereka akan saya buat belajar sambil bermain, mungkin belajar berkelompok, Pak, agar fokus mereka ya. terfokus untuk belajar, bukan teralihkan ke yang lain. Begitu, Pak, kira-kira, Pak. Mungkin nih gini ya Pak Yuli ya. Agar 100% nih, kan tadi 30% yang kurang ini. Agar 100% terpenuhi sesuai dengan tujuan pembelajaran, kira-kira tantangan apa yang menurut Pak Yuli dapat menghambat pencapaian 100% tersebut Pak Yuli? Tantangannya seperti apa kira-kira Pak Yuli? Tantangannya sih, Pak, saya membuat model pembelajarannya, Pak. Jadi biar mereka itu antusias untuk belajar, itu yang saya sih yang ada tantangannya. Karena untuk mereka bisa 100% fokus kepada pembelajaran saya harus meracik pembelajaran yang memang benar-benar menarik, Pak. Sesuai karakteristik mereka, sambil bermain tapi sambil belajar. Oh gitu ya Pak Yuli. Menarik sekali itu. Dalam kondisi dan suasana seperti apa ya Pak Yuli? Dalam suasana, kondisi, dalam kegiatan belajar agar menurut Pak Yuli benar-benar 100% ideal, memberikan pelayanan terbaik tentunya kepada peserta didiknya ya Pak Yuli ya. Kira-kira bagaimana? Ya, Pak. Ya, saya lanjutkan ya Pak Yuli ya. Saya tanya Ya. sedikit ya. Dalam kondisi dan suasana seperti apa ya Pak Yuli ya? Yang untuk ibaratnya itu apa namanya itu kegiatan belajar itu akan tercipta 100%, kira-kira yang ideal suasananya seperti apa, kondisinya seperti apa, agar kita kan sebagai guru ini memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik. Seperti apa Pak Yuri? Baik, menurut saya sih, Pak, yang ideal itu kita memberikan materi, kemudian anak-anak itu memperhatikan, kemudian anak-anak itu menalar pembelajaran yang kita beri, kemudian anak-anak ini kerja kelompok, saling berkolaborasi untuk mengerjakan pembelajaran praktek yang kita kerjakan. Kemudian mereka bisa mandiri untuk belajar diri kelompoknya, Betul, mengajari teman-temannya. Menarik. Nah, kemudian mereka bisa mempresentasikan hasilnya ke depan kelas, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Menurut saya kondisi pembelajaran yang ideal menurut saya. Kalau untuk usaha Pak Yurli yang mereka sudah aktif, sudah menarik, sudah fokus, apa kira-kira untuk peserta didik yang sudah yang 70%-nya tadi, kira-kira apa yang Pak Yurli lakukan? Untuk peserta didik yang 70% itu, Pak, saya akan tetap membimbing mereka tetap fokus. Betul. Untuk menjaga kefokusan mereka agar tidak ikut-ikutan yang 30% nih. Oh iya betul. Nah, kemudian untuk yang 30% ini saya akan lebih mendampingi lagi mereka, Pak, untuk fokus. Mantap. Ya. Mantap sekali. Mungkin juga saya nanti usaha saya mungkin memindahkan, Pak, pandangan mereka ya. Mungkin dari misalnya saya ngajar dari timur ke barat, sekarang barat ke timur, atau utara ke selatan, selatan ke utara, biar gak melihat yang lalu lalang tadi, Pak. Mungkin itu usahanya, Pak, yang akan saya lakukan. Selain itu, Pak, ada alternatif lain mungkin untuk membuat peserta didik ini akan lebih efektif mencapai 100%. Alternatifnya apakah ada, Pak?
Selain dengan guru teman sejawat untuk mengondisikan suasana sekolah Pak, bagaimana agar mungkin nanti kita rapat dengan komite juga, dengan warga sekitar juga untuk akses jalannya itu pada saat jam belajar jangan lewat lapangan lagi Pak. Oke, Mungkin mantap. itu Pak alternatifnya. Saya Tetapi itu saya kondisikan dengan kepala sekolah karena beliau adalah pemangku kepentingan. betul, itu tidak boleh, tidak kita langgar itu. Harus ada izin dari kepala sekolah. Pak Yurli, di sini saya ingin bertanya nih, bagaimana pandangan Pak Yurli melihat peserta didik agar yang merubah kemungkinan rencana seperti apa yang akan dilakukan untuk peserta didiknya Pak Yurli ke depannya agar dapat berubah tadi Mungkin Pak Yurli. Aksinya seperti apa? iya Pak. Pak Yurli terapkan. Mungkin kedepannya saya akan mencoba Pak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Mantap. Nah, itu yang saya ingin dengar. Dalam bayangan Pak Yurli, berapa lama kira-kira dalam hal membuat RPP berdiferensiasi, membuat media bahan belajar, mungkin berapa lama kira-kira Pak Yurli waktunya yang Pak Yurli bisa kerjakan? Mungkin 1 minggu bisa Pak. Oh, Kan itu saya perlu konsultasi dulu dengan teman sama guru olahraga, betul, dengan ahli IT, betul. kemudian sama ini Pak video mensyuting Ya, untuk media pembelajarannya Pak. Perlu syuting juga Pak nanti. Mantap. Ya seminggu lah Pak. Insya Allah selesai. oke, bagus itu. Kapan rencananya Pak Yurli mengerjakan agar terrealisasi ini? Intinya, kapan? Mungkin minggu depan sudah mulai digarap nih Pak proyeknya nih. Oke, setelah digarap medianya, RPP-nya, kira-kira yang dapat membantu Pak Yurli, memberi dukungan dalam hal membuat pelajar ini apa Pak Yurli? Yang memberi dukungan saya mungkin kepala sekolah Pak, juga rekan sejawat sesama guru PJOK. Oke. Oh ya. Mungkin ada masukan dari guru-guru yang tadi ya Pak Yurli ya. Ya, Baiklah, kira-kira dari hasil pembicaraan kita ini Pak Yurli, kira-kira apa yang kita bisa Pak Yurli sampaikan kepada saya ini Pak Yurli? Hasil dari pembicaraan kita ini. iya. Saya mendapat pencerahan Pak. Saya akan membuat suasana kelas tadi supaya peserta didik fokus kepada saya, yaitu dengan cara membuat media pembelajaran, kemudian mengajarkan peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh. Itu Pak yang saya dapat pencerahannya biar anak-anak bisa fokus 100% di dalam pembelajaran saya. Ya betul Pak Yurli. Terima kasih Pak Yurli ini nih mau berbagi cerita dengan saya, memberi kepercayaan saya untuk mungkin di sini memberikan sedikit wawasan, kita saling tukar pikiran ya Pak Yurli ya. Kebetulan seperti yang saya awal tadi, saya akan ada kegiatan lainnya. Saya permisi dulu nih sebentar Pak Yurli, nggak apa-apa ya? Tinggal dulu nih intinya. Siap Pak. Saya juga terima kasih atas bimbingan Bapak dan pencerahannya, sehingga saya mendapat pencerahan bagaimana solusinya agar saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik dan inovatif kepada peserta didik saya. Semoga saya bisa melakukannya dengan baik Pak. Ya. Kapan-kapan nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Yurli ya. Sampai jumpa. Baik. Ya, baik. Sampai ketemu Terima lagi, kasih Pak. Yurli. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ya. Bersama Garuda, we are